Ketika mendengar kata usaha prasmanan, sebagian orang mungkin menganggapnya sebagai usaha biasa. Tak sedikit yang berpikir bahwa menjual makanan hanyalah pekerjaan. Mungkin diperkenalkan dulu siapa nama Tamrin. Bisa Pak dijelaskan ini nama usaha apa? Usaha prasmanan. Sejak kapan prasmanan ini berdiri? Bagaimana awal mula usaha merintis? Sekitar tahun 2019. Bagaimana Pak, apa yang melatar belakangi Bapak memilih usaha di bidang kuliner? Pertama kan waktu pembangunan kampus rektorat, kan di sini belum ada yang buka warung, jadi saya coba untuk buka warung bersama ibu. Ya awal mulanya itu orang makan 2-3 orang gitu. Ya sekarang alhamdulillah sudah ada 2-3 mahasiswa dengan dosen-dosen dengan kepegawaian CIN yang ikut meramaikan. Ya alhamdulillah. Tapi banyak juga Pak orang luar mungkin masuk juga selain mahasiswa dari IAIN. Ya ada. Bisa Pak diceritakan aktivitas sehari-harinya dalam menjalankan usaha ini? Misalnya buka jam berapa sampai tutupnya jam berapa? Kalau bukanya mulai dari jam 9 pagi sampai tutup sampai jam 3 sore. Biasa Pak, berapa jumlah karyawan yang kita pakai untuk prasmanan ini? 2-4 orang. Ya. Bagaimana Pak cara tak menjaga kualitas makanan agar tetap sama, biar pelanggan juga bisa menikmatinya secara baik? Ya pertama, kalau soal pembelian materialnya itu kan harus diperiksa semua apa ini kualitasnya bisa layak untuk dikonsumsi atau tidak. Jadi kalau dalam pembelian material kita harus hati-hati juga yang memilih. Apa Pak tantangan tak dalam membuka usaha ini? Kalau masalah tantangan ya alhamdulillah mungkin tidak terlalu. Ya kan yang cuma masalahnya ini kan bukanya ini ikut dengan kegiatan kampus. Artinya kalau kampus libur, kita juga di sini ikut libur. Gitu. Pernahkah Pak mengalami kegagalan pada saat memulai usaha? Kalau masalah kegagalannya kemarin itu waktu pertama memang kan belum seberapa orang yang ya. Bagaimana Pak itu kalau kan sekarang dilihat dolar naik, bagaimana itu kalau harga bahan bakunya naik Pak? Apakah harganya itu makanan tetap sama atau beda? Ya kalau masalah begitu kan sebetulnya dekat-dekat ini sebetulnya kan harga mahal, tapi kan dikondisikan juga dengan keadaan kan rata-rata kan di sini mahasiswa. Ya mahasiswa. Jadi yang penting kita sudah dapat walaupun sedikit, yang penting ya berkahnya lah begitu. Pernah Pak ada pelanggan yang komplain terkait makanan atau bagaimana itu? Ya alhamdulillah selama ini belum ada, nggak ada ya. Menurut Bapak, keterampilan atau skill apa yang paling dimiliki seorang kewirausahaan? Kalau skillnya begitu. Kalau skillnya kan cuma cuma yang tahu kan ibu semua masalah skillnya itu. Ada lagi? Bagaimana cara tak mengatur waktu antara pekerjaan, keluarga, dan kehidupan pribadi? Kan di sini kan masalah waktu kerja di sini kan cuma 4-5 hari per minggu.
Jadi yang liburannya itu kalau hari Jumat atau Sabtu Minggu, yang itu nanti besok baru bisa. Bagaimana cara mengelola keuangan usaha agar tetap stabil dan berkembang? Sebenarnya keuangan Supaya tetap stabil dan berkembang bisa tidak miskin keuangan. tidak minus. Iya. Gitu ya. Supaya tetap naik keuangan tidak ada kerugian. Kalau masalah begitu, kita tidak tahu tentang bagaimana. Masalah keuangannya kan kita tidak tahu juga, saya tidak tahu juga bagaimana karena keuangannya kan dia harus sama-sama itu. Bagaimana cara mengelola keuangan agar usaha tetap stabil dan berkembang? Nilai atau prinsip yang selalu Bapak pegang dalam menjalankan usaha? Tetap semangat begitu saja. Apa ada inovasi yang pernah dilakukan untuk mengembangkan usaha atau meningkatkan kepuasan pelanggan? Ya selalu ada informasi dari pihak kampus dan kasih solusi atau kasih bilang bagaimana cara-cara untuk bilang tambah begini. Apa pengalaman paling berkesan selama menjadi pelaku UMKM? Pengalamannya banyak pengalaman deh, terutama itu kan banyak kerabat di sini selama ini, banyak anggota dari kalangan dosen, pegawai, mahasiswa. Pelajaran hidup apa yang paling yang Bapak peroleh dari perjalanan membuka usaha ini? Perjalanannya belum? Iya. Pelajarannya Pak, pelajaran hidup dari usaha yang terdapat selama membuka usaha. Banyak kalau masalah pelajaran hidup. Salah satu contohnya Pak? Kesabaran, karena kita harus sabar ya, menunggu pembeli itu. Apa pesan dan saran Bapak untuk mahasiswa yang ingin memulai usaha sendiri di masa depan? Ada saran Pak jika ada mahasiswa yang ingin membuat usaha? Tidak ada juga. Tidak. Maksudnya Pak, kata-kata penyemangat untuk mahasiswa yang mau bikin usaha? Yang bikin usaha untuk saya? Bukan Pak, kayak mau mencontoh kita untuk bikin nggak usaha. Nggak apa-apa. Bisa. Malah kalau bisa disarankan, dibantu bagaimana caranya dia juga bisa. Bagaimana cara agar generasi muda lebih berani mencoba kewirausahaan Pak? Ya? Bagaimana cara generasi muda lebih berani mencoba usaha Pak? Bagaimana kata-kata supaya mahasiswa yang lain atau generasi muda bisa mencontoh usaha Pak? Ya diajari yang dia baru tahu kan, nanti diajar bilang begini caranya begini. Tanya kapan? Begitu sudah tepat. Bagus juga ya. Dari perjalanan yang telah kita saksikan, kita belajar bahwa keberhasilan tidak selalu lahir dari usaha yang besar dan mewah. Usaha prasmanan yang mungkin terlihat sederhana bagi sebagian orang, ternyata menyimpang banyak pelajaran tentang kerja keras, disiplin, tanggung jawab, dan keberanian menghadapi risiko. Di balik setiap hidangan yang tersaji, terdapat proses panjang yang membutuhkan ketekunan, kesabaran, dan komitmen untuk terus memberikan yang terbaik kepada pelanggan. Kisah ini mengajarkan bahwa seorang entrepreneur bukan hanya seseorang yang mencari keuntungan, tetapi juga seseorang yang mampu menciptakan peluang, memberikan manfaat bagi orang lain, dan terus berinovasi di tengah berbagai tantangan. Sebagai mahasiswa, kita dapat mengambil pelajaran bahwa memulai usaha tidak harus menunggu sempurna, tidak harus menunggu kaya, dan tidak harus menunggu waktu yang tepat. Karena langkah kecil yang dimulai hari ini bisa menjadi kesuksesan besar di masa depan. Semoga
Kisah inspiratif ini dapat memotivasi kita semua untuk terus belajar